Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan masih tetap semangat. Bertemu lagi dengan Bu Eni dalam pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar tentang belajar hidup sehat dan bersih. Apa saja yang akan kita pelajari dalam bab belajar hidup sehat dan bersih? Yang pertama, kita akan belajar perintah Allah untuk hidup sehat dan bersih. Yang kedua, penerapan pola hidup sehat dan bersih. Sebelum kita membahas banyak tentang belajar hidup sehat dan bersih, Bu Guru mau tanya dulu kepada kalian. Yang pertama, berapa kali kalian mandi dalam sehari? 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih dari 3 kali? Yang kedua, olahraga apa yang kalian lakukan dalam menjaga kesehatan? Mungkin lari-lari, berjalan, atau bersepeda. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan? Kalian, mungkin kesehatan badan kalian, rumah kalian, bagaimana cara kalian menjaga rambut kalian agar tetap bersih, gigi kalian, pakaian kalian? Ya, kita akan bahas semuanya dalam belajar hidup sehat dan bersih. Baik anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar banyak akhlak terpuji, yaitu perbuatan yang baik yang harus dibiasakan. Sebelumnya kita sudah belajar membiasakan kalimat thayyibah, membaca kalimat thayyibah. Kemudian kita juga sudah belajar membaca Asmaul Husna setiap hari. Nah, kali ini kita akan belajar akhlak terpuji yang harus dibiasakan, yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan. Anak-anak, jika kebersihan terjaga, hidup akan lebih sehat. Menjaga kebersihan dapat menjauhkan diri dari penyakit. Apabila badan sehat, maka badan tidak mudah terjangkit penyakit. Kenapa, Bu? Ya, karena ketika badan kalian itu kotor, kalian tidak mau membersihkan badan kalian, membiasakan hidup kotor, maka kuman-kuman, hewan-hewan yang suka kotor-kotoran itu akan hinggap di badan kalian. Otomatis badan kalian akan gampang terkena penyakit. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar perintah Allah untuk hidup sehat dan bersih. Allah memerintahkan kaumnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Salah satu perintah Allah untuk menjaga kebersihan yaitu saat akan melaksanakan sholat. Kita diwajibkan menjaga kebersihan. Yang pertama, kebersihan badan. Badan kalian harus bersih sebelum melakukan sholat. Jangan kalian sebelum sholat itu kotor-kotoran langsung sholat. Kalian harus membersihkan diri dulu, baru kalian sholat. Pastinya kalian juga harus berwudu. Yang kedua, kebersihan pakaian kalian. Pakaian yang dibuat untuk bermain jangan dibuat untuk sholat, karena kalian tidak tahu kalau pakaian yang kalian pakai saat bermain itu terkena kotoran atau najis. Yang ketiga yaitu pastikan tempat sholat kalian itu suci dan bersih dari najis. Jangan sampai tempat sholat itu dibuat untuk bermain. Dan pastikan juga sebelum kalian itu sholat, di tempat sholat kalian itu sudah tidak ada kotoran hewan, contoh kotoran cicak atau kotoran tikus. Jadi benar-benar bersih dari kotoran dan najis. Selanjutnya, anak-anak, Allah menyukai orang-orang yang suci dan menyucikan diri. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Siapa yang tidak mau disukai atau dicintai oleh Allah? Untuk itu, kalian harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Selanjutnya anak-anak, anak yang beriman kepada Allah harus menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Karena menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Seperti sabda Rasulullah yang berbunyi,
an-nadzafatu minal iman. Artinya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kebersihan di sini tidak berarti kebersihan badan saja anak-anak, tapi juga kebersihan hati dan pikiran kita. Kebersihan hati dan pikiran contohnya kita tidak membenci orang lain, tidak menggunjing, tidak mengolok-olok orang lain, dan selalu berpikiran positif, itu termasuk kebersihan hati dan pikiran. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan kesehatan harus dilakukan kapan saja dan di mana saja. Seperti contoh, 1. Rajin mandi dan membersihkan diri. Kalian mandi minimal sehari itu harus 2 kali, yaitu pagi dan sore. Kalau 1 kali saja, Bu Guru rasa itu kurang cukup bersih anak-anak. Jadi pastikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, kalian harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya itu sejak sekarang, sejak dini, sejak kecil. Karena ketika kalian terbiasa membuang sampah pada tempatnya, maka akan terbawa ketika kalian dewasa, bahkan sampai tua. Kalian akan membuang sampah pada tempatnya. Jika di rumah kalian belum ada tempat sampah, kalian beri tempat sampah. Nomor 3, membersihkan ruang kelas yang penuh debu. Ini kita bisa lakukan saat diberikan jadwal piket kelas oleh Bu Guru. Kalau kalian diberikan jadwal piket kelas oleh Bu Guru atau Pak Guru, kalian harus lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Karena ketika kelas kalian bersih, kalian sudah membersihkan ruang kelas, tidak penuh debu, maka belajar kalian juga akan nyaman, ya kan? Nomor 4, berolahraga setiap pagi. Setiap pagi kalian lakukan olahraga kecil seperti lari-lari, berjalan di depan rumah, menggerakkan tangan dan kaki, itu termasuk sudah berolahraga. Ketika kalian sudah menggerakkan seluruh badan, itu sama saja aliran darah kalian itu lancar anak-anak. Maka ketika aliran darah kalian itu lancar, tubuh kalian pasti akan selalu sehat. Selanjutnya, hikmah menjaga kebersihan dan kesehatan. Yang pertama, kebersihan dan kesehatan badan penting untuk masa pertumbuhan. Kenapa anak-anak? Karena ketika kalian itu tidak menjaga kesehatan, maka kalian akan sering sakit. Otomatis pertumbuhan kalian, tubuh kalian itu akan terganggu. Jadi pastikan kalian selalu menjaga kebersihan dan kesehatan agar pertumbuhan kalian dapat lancar seperti teman-teman kalian. Badan kalian segar, kuat. Yang kedua, kebersihan dan kesehatan badan membuat kita terhindar dari penyakit. Dan yang terakhir, pastinya ketika kita menjaga kebersihan dan kesehatan, membuat Allah semakin menyayangi kita. Karena kita sudah melaksanakan perintah Allah, yaitu Allah suka orang-orang yang menyucikan diri. Selanjutnya anak-anak, yang kedua yaitu penerapan pola hidup sehat dan bersih. Anak-anak, tubuh kita adalah ciptaan Allah. Tubuh kita memiliki hak yang harus dipenuhi. Hak tubuh kita itu apa Bu? Contohnya yaitu makan saat lapar, minum saat haus, tidur saat lelah, mandi saat kotor, dan berobat saat kita sakit. Ketika kalian lapar kok tidak makan, maka perut kalian akan sakit. Ketika kalian haus tidak minum, maka ginjal kalian yang akan sakit. Ketika kalian lelah kok tidak tidur, kalian bermain terus, maka kepala kalian sakit, akan pusing anak-anak. Kalian tidak bisa bermain lagi, tidak bisa belajar lagi. Maka ketika kalian sudah lelah, waktunya tidur juga harus tidur tepat waktu. Hidup sehat dimulai dari badan, pikiran, dan perbuatan. Hidup bersih dan sehat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, hidup sehat dan bersih di lingkungan rumah. Bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan di dalam rumah?
Yang pertama yaitu menyapu dan mengepel lantai. Pastikan rumah kalian selalu kalian sapu atau dipel setiap harinya ya anak-anak, biar tidak banyak kotoran sehingga tidak menjadi sarang penyakit. Yang kedua, mencuci baju kalian dan piring-piring atau alat rumah tangga yang sudah kotor. Membuang sampah pada tempatnya. Mandi dan membersihkan badan 2 kali sehari. Nih, 2 kali sehari. Yang selanjutnya, berolahraga dengan teratur. Memiliki waktu tidur yang cukup, seperti dijelaskan Bu Guru tadi, kalau sudah lelah kalian harus tidur. Selanjutnya, makan makanan yang bergizi. Jangan lupa makan sayur dan buah agar selalu sehat. Dan yang terakhir, rajin sholat wajib 5 waktu. Selanjutnya anak-anak, bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah? Ya, cara peduli terhadap lingkungan sekolah yaitu yang pertama, membersihkan sampah dan debu di kelas. Seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, kalian bisa tanggung jawab lewat piket kelas. Kedua, membuang sampah di tempat sampah. Memakai seragam yang bersih dan rapi. Ketika seragam kalian kotor, juga harus dicuci agar kalian sekolah bisa memakai seragam yang bersih dan rapi sehingga kalian nyaman ketika belajar di sekolah. Menjaga kebersihan alat tulis dan alat sekolah. Tidak membolos saat pelajaran. Tidak menyontek saat ujian. Dan yang terakhir, tidak jajan makanan sembarangan. Kalian harus jajan makanan sehat anak-anak. Karena ketika kalian makan makanan sembarangan, jajan di luar dengan sembarangan, itu kalian kan tidak tahu ya, itu dihinggapi lalat atau hewan kotor lainnya sehingga menimbulkan penyakit pada kalian. Jadi pastikan jajan yang kalian makan itu benar-benar sehat dan bersih. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Cara menjaga kebersihan lingkungan masyarakat yang pertama yaitu ikut serta membersihkan masjid. Yang kedua, ikut serta membangun saluran air. Ya, ini anak-anak penting. Ini sudah musim hujan ya. Jadi kalian harus membersihkan saluran air di sekitar rumah kalian, di sekitar lingkungan kalian. Karena ketika saluran air itu menggenang, maka akan menjadi sarang nyamuk, kemudian akan menjadikan penyakit. Yang selanjutnya yaitu tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian selalu berkata baik dengan tetangga. Nih, kalian harus selalu hormat dan baik kepada tetangga kalian. Itu termasuk kalian itu sudah menjaga kesehatan pikiran kalian, kebersihan hati kalian, kebersihan pikiran kalian. Dan yang terakhir, hormat pada yang lebih tua. Yang lebih tua itu bisa kakak kalian, bisa saudara-saudara kalian yang lebih tua. Kakak-kakak kelas kalian itu termasuk orang yang lebih tua. Kalian harus hormat. Hormatnya gimana Bu? Kalian harus berkata sopan, tidak membentak-bentak, ya kan? Seperti itu. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar hidup sehat dan bersih. Apabila ada kurang lebihnya dari Bu Eni mohon maaf. Sekian dan terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.